شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah begitu banyak mencurahkan kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, kesehatan, dan nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah SWT memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan memperpanjang iktikaf sampai waktu suruk, dan kita isi dengan mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia dalam Al-Quran. Kita berharap semoga Allah SWT berkenan menerima seluruh amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari terakhir di bulan Dzulqa'dah, dan kita sudah diingatkan oleh khatib kita kemarin bahwa 4 bulan yang dikatakan arba'atun hurum, bulan yang dimuliakan ini adalah bulan ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Safar, bulan Rajab. Dan kita sudah diingatkan untuk kita sama-sama meningkatkan amal soleh kita, amal ibadah kita. Terlebih besok kita sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, dan berdasarkan nasihat-nasihat yang kita terima dari ustadz kita bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kita dianjurkan, disunahkan untuk memperbanyak amal soleh, ya. Seluruh amal soleh mari kita sama-sama tingkatkan, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang akan berlangsung atau mulai besok insyaallah, atau mulai nanti malam, mulai maghrib nanti adalah sudah masuk bulan Dzulhijjah. Sehingga bagi yang berniat kurban, yang memotong kuku atau rambut dan sebagainya, kesempatannya pagi ini sampai sebelum maghrib. Ya, tanggal 1 insya Allah besok. Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah, mari kita sama-sama mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini merupakan sosok hamba Allah yang sangat luar biasa, yang ketika kita melaksanakan Idul Kurban atau manasik haji, maka tidak terlepas dari napak tilas perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Banyak kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan saya baca sebuah artikel, itu disebutkan nama Ibrahim itu disebutkan 69 kali dalam Al-Quran, yang tersebar dalam 24 surat. Jadi luar biasa, kisah-kisahnya sangat banyak. Sehingga pada kesempatan ini sebagian kisah yang akan kita bahas dan pelajaran apa yang kita ambil dari kisah tersebut. Ibrahim ini adalah anak dari seorang ayah yang namanya Azar, dan Azar ini disebutkan, nama Azar ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Jadi nama Azar ayahnya itu tersebut dalam surat Al-An'am ayat 74. Allah SWT memberikan gelar atau julukan yang luar biasa kepada Ibrahim alaihissalam. Pertama, Allah sendiri sudah menyatakan bahwa Ibrahim ini adalah sebagai kekasihnya, ya, sebagai kekasihnya. Nah, ini bisa kita temukan dalam surat An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila.
Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah, wa huwa muhsin, sedangkan dia senantiasa berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dan mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Jadi kebaikan agama kita ini pertama tercermin dari sikap kita yang ikhlas pasrah untuk berserah diri kepada Allah SWT. Yang kedua, senantiasa berbuat baik. Dan yang ketiga, senantiasa mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Maka ayat ini ditutup, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim ini menjadi kekasihnya. Jadi hamba Allah yang sudah tersebut dalam Al-Quran yang mendapatkan julukan yaitu Khalil, kekasih. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa Ibrahim ini seorang hamba yang dijuluki uswatun hasanah di samping Rasulullah SAW. Kita membaca surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah adalah contoh teladan yang baik bagimu, uswatun hasanah. Ini adalah untuk Rasulullah SAW. Sementara uswatun hasanah yang disebutkan untuk Nabi Ibrahim, salah satunya bisa kita dapatkan dalam surat ke-60, surat Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim itu, pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi ayat ini menjelaskan pada kita bahwa pada diri Ibrahim walladzina ma'ah dan orang yang bersamanya itu ada uswatun hasanah, ada contoh teladan yang baik untuk kita. Demikian juga disebutkan di surat yang sama di ayat 6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan sungguh telah ada pada diri mereka suri tauladan yang baik bagimu. Mereka ini adalah Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Jadi inilah sebutan yang Allah sebutkan, Allah berikan kepada Ibrahim adalah uswatun hasanah di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian julukan yang lain adalah Abul Anbiya. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Kenapa demikian? Karena dari 25 nama Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, 19 diantaranya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Abul Anbiya. Kemudian di surat Al-Ahqaf ayat terakhir, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Ya, ini ada sebutan apa? Ulul azmi, Rasul yang memiliki keteguhan yang luar biasa. Ini perintah kepada Rasulullah SAW, bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana Rasul ulul azmi. Ya, Rasul ulul azmi. Sebagaimana yang kita ketahui dan kita pelajari bahwa ulul azmi ini Rasul yang memiliki keteguhan yang luar biasa dalam menghadapi ujian ini. Pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk ulul azmi adalah salah satunya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, inilah beberapa sebutan, beberapa gelar yang Allah berikan. Kemudian yang lain adalah Al-Mustafa, yaitu manusia pilihan. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Ali Imran ayat 133. Sesungguhnya Allah telah memilih Nuh, memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran untuk dijadikan teladan di masanya. Jadi Al-Mustafa, ternyata kalau Ibrahim, kalau Adam bukan keluarga Adam, bukan keluarga Nuh. Karena apa? Di antara keluarga Adam ada anaknya yang bernama Qabil yang berbuat jahat.
Kalau keluarga Nabi Nuh ada istrinya dan anaknya yang kafir. Tetapi kalau ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, ini adalah satu teladan keluarga yang sudah membuktikan ketaatannya kepada Allah SWT, komitmennya, loyalitasnya kepada Allah SWT, baik itu Ibrahim sebagai kepala keluarga, ya, istrinya dan anak-anaknya. Nah ini kemudian mari kita lihat kisah yang disebutkan terkait dengan doa-doa Nabi Ibrahim. Apa yang didoakan oleh Nabi? Pertama adalah Nabi Ibrahim mendoakan negerinya. Ya. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Surat Al-Baqarah ayat 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman dan limpahkanlah buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini pelajaran pertama untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Ternyata Nabi Ibrahim mendoakan untuk kebaikan negerinya. Supaya apa? Aman. Pertama adalah aman. Warzuq ahlahu minas samarat, melimpahnya rizki berupa buah-buahan. Itu menunjukkan bahwa doa itu supaya negerinya adalah negeri yang makmur. Jadi aman dan makmur, itulah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini mudah-mudahan kita, Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian dari warga negara, kita mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita berdoa untuk negara kita. Karena negara kita ini lebih dari 80% adalah umat Islam. Artinya kalau Indonesia ini aman, Indonesia ini makmur, maka yang merasakan adalah saudara-saudara kita sesama muslim, saudara-saudara kita seiman. Mari kita berdoa untuk negara kita, kebaikan negeri ini. Kita berdoa mudah-mudahan pemimpin kita ini diberi petunjuk oleh Allah SWT. Mudah-mudahan seluruh permasalahan negeri ini Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan, yaitu makhraja, jalan keluar terbaik. Kita doakan agar negeri ini senantiasa mendapatkan naungan keberkahan dari Allah SWT. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau sekiranya penduduk sebuah negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka sungguh Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi sekalian, silakan berdoa sesuai dengan bahasa yang kita fahami. Tapi kalau merujuk kepada redaksi doa, bisa kita tiru. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Demikian juga kita juga bisa temukan dalam surat Ibrahim ayat 35. Lagi-lagi Nabi Ibrahim berdoa untuk keamanan negerinya, untuk keamanan negerinya. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, sebagai seorang ayah, maka perhatikan kisah-kisah atau doa-doa yang dipanjatkan untuk anaknya. Pertama, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa. Pertama doa, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Jadi doa yang disebutkan dalam ayat ini untuk anaknya adalah agar anaknya dan keturunannya adalah generasi yang menjauhkan diri dari menyembah berhala. Kemudian doa selanjutnya, ini masih dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ini kisah ketika
Allah SWT memerintahkan Ibrahim untuk berjalan sampailah pada sebuah lembah yang tandus di dekat Baitul Haram. Maka kemudian Allah SWT memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih merah, masih bayi, sambil berdoa ini, ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah tandus, tidak ada tanam-tanaman. Tujuannya 4. Pertama, agar mereka mendirikan sholat. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, banyak umat Islam sebagai umat Islam di seluruh dunia ingin melaksanakan sholat di Baitul Haram. Ini adalah bagian dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebagaimana kita fahami bahwa sholat di Baitul Haram, Masjidil Haram itu adalah keutamaannya 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid yang lain, termasuk Masjid Al-Fajar ini. Jadi 100.000 kali lipat keutamanya dibanding sholat di masjid kita ini. Kemudian yang kedua adalah agar hati manusia cenderung untuk datang ke Masjidil Haram. Dan ini luar biasa, doa ini dikabulkan oleh Allah, terbukti dengan banyaknya manusia, banyaknya umat Islam, saudara-saudara kita yang beriman untuk datang ke sana. Bahkan antrian haji sekarang sudah sampai berapa Pak ini kalau? Sampai ada yang 20 tahun, 30 tahun. Ini untuk membuktikan bahwa keinginan manusia untuk mengunjungi, datang di Baitul Haram, dan ini adalah bagian dari doa Nabi Ibrahim, itu adalah memang benar. Banyak manusia yang ingin ke sana. Bahkan orang yang sudah berhaji pun keinginannya apa? Ingin datang lagi. Ya minimal umroh atau syukur-syukur haji lagi. Kemudian doa selanjutnya adalah supaya Allah memberikan rizki berupa buah-buahan. Dan yang keempat adalah supaya mereka bersyukur. Ini artinya apa? Bahwa Nabi Ibrahim, kalau kita lihat kisah dari doa ini, pertama sangat memperhatikan keimanan atau tauhid dari anak-anaknya. Kemudian yang kedua, memperhatikan ibadah atau sholat dari anak-anaknya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ini salah doa juga disebutkan dalam masih surat yang sama di ayat 40, supaya Nabi Ibrahim adalah orang yang senantiasa mendirikan sholat, demikian juga keturunannya. Kemudian peduli dengan masa depan anak-anaknya. Jadi perhatikan, saya ulang lagi, terhadap anak-anaknya, dan ini perlu untuk menjadi contoh bagi kita semua, bahwa Nabi Ibrahim peduli dengan keimanan yang dibuktikan dengan doanya agar anaknya dijauhkan dari menyembah berhala. Kemudian peduli akan ibadahnya, akan sholat anak-anaknya, sebagaimana doa dalam surat Ibrahim ayat 37 dan ayat 40 tadi. Kemudian juga peduli dengan masa depan anak-anaknya. Ini sesuatu yang menjadi teladan kita Bapak sekalian. Sebagai ayah, kita diperintahkan untuk memelihara keimanan, untuk menjaga anak-anak kita. Sebagai upaya melaksanakan perintah Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, dan ini telah diberikan teladan oleh Nabiullah Ibrahim salam. Kemudian sebagai seorang sebagai seorang anak, maksudnya sebagai seorang anak dari ayah yang namanya Azar. Dan Azar ini sebagaimana kita baca kisah dalam Al-Quran, dia adalah pembuat patung untuk disembah. Pembuat patung untuk disembah. Tetapi lihatlah bahwa ketika Nabi Ibrahim menyaksikan ayahnya dan kaumnya ini adalah sebagai penyembah berhala, ada kerisauan, ada upaya untuk apa? Untuk mengingatkan kepada ayahnya terutama, agar
Kisah ini mungkin bisa kita buka dalam surat Maryam ya. Bahwa bagaimana Nabi Ibrahim mengingatkan, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menyelamatkan. Ya abati la ta'budu syaitan, wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Ya. Maka sikap yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim ketika melihat ayahnya menyembah berhala adalah dengan memberikan nasihat, dengan memberikan pengarahan dan peringatan agar menjauhinya. Maka sampai suatu kalimat yang Allah berikan dalam surat Maryam ayat 74 kalau salah ya. Qala araghibun an alihati ya Ibrahim la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, mengapa engkau membenci Tuhan-Tuhan yang kami sembah? La arjumannaka wahjurni maliya. Maka kemudian ayahnya mengancam, sungguh akan aku rajam engkau atau tinggalkan aku pada waktu yang lama. Ketika mendapatkan ancaman akan dirajam, bagaimana sikap Nabi Ibrahim yang ditunjukkan adalah dengan berdoa. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Wahai ayah, semoga keselamatan untukmu. Aku akan senantiasa memintakan ampun kepada Allah untukmu. Sesungguhnya Tuhanku adalah amat baik. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, sejahat apapun ayah, insya Allah ayah kita bukan orang yang musyrik insya Allah. Tetapi untuk orang yang musyrik pun Nabi Ibrahim sudah memberikan contoh kepada kita untuk berkata lembut. Ya, berkata lembut kalau dalam Al-Quran dengan kata ya abadi, wahai ayahku, dan mendoakan untuk ayahnya. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Mendoakan keselamatan dan juga mendoakan agar Allah mengampuninya. Pun demikian kita bisa saksikan dalam surat Ibrahim ayat 41. Doa ini ayat ini sering dibaca oleh imam kita. Rabbana rabbighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah orang-orang yang beriman di hari hisab, di hari kiamat, di hari penghitungan amal. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, pertanyaan ini saya tanyakan pada Ustadz. Wahai Ustadz, Nabi Ibrahim berdoa untuk ayahnya yang musyrik, mendoakan untuk memintakan ampun, untuk memintakan keselamatan. Sementara kita sebagai umat Rasulullah SAW dilarang atau diharamkan untuk mendoakan orang tua kita atau siapapun yang musyrik. Ya, siapapun yang musyrik. Maka Ustaz itu menjawab, ada sebuah kisah Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kisah ketika itu ada seorang laki-laki yang memintakan ampun untuk kedua orang tuanya yang musyrik. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengingatkan agar tidak mendoakan orang tuanya yang musyrik. Maka kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian ketika itu turunlah ayat dalam surat At-Taubah ayat 113 dan 114 ya. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyriki walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum ashabun nar, ashabul jahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa mau'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Ini jawabannya. Atau ayat yang turun mensikapi adanya seorang laki-laki yang berdoa untuk kedua orang tuanya yang musyrik. Dengan turunnya ayat ini ya. Dan tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan, untuk memintakan ampun walaupun kepada orang musyrik, walaupun dia adalah kerabatnya, setelah nyata bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Sedangkan permintaan ampun yang
Ibrahim panjatkan kepada kedua orang tuanya adalah merupakan ikrar yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Dan setelah nyata bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri. Sesungguhnya Ibrahim adalah sangat lembut dan penyantun. Jadi Bapak Ibu sekalian, milah Ibrahim itu, agama Ibrahim itu, ini sekali lagi jawaban dari Ustadz ketika saya tanya juga ya. Milah Ibrahim itu membolehkan mendoakan ampun kepada orang tuanya yang musyrik. Sementara kita sebagai umat Rasulullah SAW, dengan turunnya ayat dalam surat At-Taubah ayat 113 ini, maka kita dilarang atau diharamkan untuk berdoa kepada orang musyrik, termasuk naudzubillah kalau ada orang tua yang musyrik, anaknya dilarang untuk mendoakan. Kemudian di surat Ibrahim ayat 41 tadi, berdoa ampunan untuk dirinya, untuk orang tua, dan untuk orang yang beriman. Untuk orang yang beriman. Nah, ternyata ini adalah bagian dari teladan yang harus kita contoh Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa untuk orang yang beriman. Ya, dan ini juga diperintahkan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan minta ampunlah untuk dirimu dan untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain kita dicontohkan oleh Nabi Ibrahim untuk mendoakan orang-orang yang beriman, dan ini ternyata juga diperintahkan oleh Allah untuk kita mendoakan orang-orang yang beriman, ampun untuk orang yang beriman. Dalam sebuah hadis yang pernah di-share oleh Mas Agus, kalau salah ya, Mas Agus Solihin, itu sebuah hadis yang menjelaskan bahwa ketika seseorang itu berdoa minta ampun untuk orang yang beriman, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebanyak orang mukmin yang didoakan. Ini contoh doanya ya, misalnya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, orang muslim yang laki-laki dan perempuan, baik masih hidup maupun sudah wafat. Nah, sekarang pertanyaannya nih Pak, jumlah laki-laki dan perempuan orang yang beriman yang masih hidup dan sudah wafat itu kira-kira berapa jumlahnya? Banyak atau banyak? Banyak Bapak itu. Maka kalau kita kembali kepada hadis tadi, ketika kita meminta akan kebaikan, minta ampun untuk orang-orang yang beriman, maka kita akan mendapatkan kebaikan sebanyak orang yang beriman yang kita doakan. Artinya kalau kita berdoa untuk orang yang beriman yang sudah wafat maupun yang masih hidup, itu berapa kira-kira? Miliaran atau triliunan jumlahnya. Maka sebanyak itulah kebaikan kalau kita mendoakan untuk orang yang beriman. Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah sekali lagi adalah bagian dari contoh yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Jadi tadi ya, kita ulang lagi. Pertama, siapa yang didoakan adalah negerinya. Ya, doa untuk negeri. Kemudian untuk anaknya. Kemudian untuk siapa lagi? Untuk orang kedua orang tuanya. Kemudian untuk orang laki-laki atau orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita bahas kembali terkait dengan sebagai seorang hamba Allah secara pribadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Ibrahim alaihissalam. Doa dalam surat Ibrahim ayat 35 tadi saya ulang ya. Wa idh qala Ibrahim rabbi jahadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa agar dirinya dan anaknya itu dijauhkan dari Allah dari menyembah berhala. Jadi pertama untuk dirinya sendiri, Nabi Ibrahim berdoa agar dijauhkan dari menyembah berhala.
Kemudian Nabi Ibrahim adalah orang yang senantiasa hamba Allah yang memberikan teladan kepada kita untuk senantiasa meneguhkan keimanannya, meneguhkan tauhidnya, dan menyatakan bahwa dirinya ini adalah orang yang bukan mensekutukan Allah SWT. Sebuah cerita yang Allah angkat dalam surat Al-An'am mulai ayat 76 ya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ini kisah ketika malam yang gelap gulita Nabi Ibrahim melihat bintang, mengatakan ini adalah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka ketika bintang itu tenggelam atau hilang, dia mengatakan sungguh aku tidak suka yang hilang. Kemudian falamma ra'amal qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Maka ketika Nabiullah Ibrahim ini melihat bulan, mengatakan inilah Tuhanku, maka ketika bulan itu terbenam, dia mengatakan wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Sungguh apabila engkau tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang sesat. Kemudian falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka ketika di siang hari Nabi Ibrahim melihat matahari dan ini besar, mengatakan ini adalah Tuhanku. Maka ketika matahari itu terbenam, dia mengatakan wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah selain Allah. Maka di ayat selanjutnya Nabi Ibrahim meneguhkan sikapnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sungguh aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya, dalam menjalankan agama yang lurus ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ini adalah kalimat yang biasa kita ucapkan dalam apa namanya? Dalam doa apa? Iftitah. Dan ini adalah statement Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, aku hadapkan wajahku pada Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam menjalankan agama yang lurus ini, dan mencatatkan wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Dan ini kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhannya dalam surat Al-An'am mulai ayat 76, 77, 78 dan 79. Kita juga bisa melihat ayat lain yang menggambarkan bagaimana sikap Nabi Ibrahim terhadap sesembahan selain Allah. Sikapnya ini bisa kita dapatkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kana lakum hasanatun fi Ibrahim walladzi ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ketika dia berkata kepada kaum, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu orang musyrik dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Sikapnya kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu al-adawah, permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kamu beriman kepada Allah yang esa. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, sikap ini yang ditunjukkan oleh Nabiullah yang diabadikan dalam surat Al-Mumtahanah ayat terhadap orang musyrik dan apa yang disembah oleh mereka,
Pertama adalah kita mengingkari. Apa Pak? Kita mengingkari. Kemudian kita menyatakan al-adawah, permusuhan. Kemudian al-bughd, kebencian yang selamanya hatta tu'minu billahi wahdah. Pun kita bisa simak kisahnya juga dalam surat Al-Anbiya mulai ayat 58. Ini kisahnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, lagi-lagi sikap terhadap sesembahan selain Allah adalah menghancurkan berhala. Apa Pak? Menghancurkan berhala yang disembah oleh kaumnya. Ini kisahnya sangat masyhur, bisa disimak dalam surat Al-Anbiya mulai ayat 57. Jadi sikapnya adalah mengingkari, menyatakan permusuhan, menyatakan kebencian, dan menghancurkan terhadap sesembahan selain Allah. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Maka Nabi Ibrahim telah memberikan teladan kita untuk senantiasa meneguhkan keimanannya dan menolak segala bentuk kemusyrikan. Nah, ini sekali lagi ini kata-kata terakhir ini ya. Bagaimana kita diberikan contoh oleh Nabi Ibrahim untuk senantiasa meneguhkan keimanan kita. Bagaimana kita meneguhkan keimanan kita? Dengan ilmu salah satunya. Dengan cara kita memperbanyak ilmu adalah sarana untuk kita apa? Untuk kita memperkuat keimanan kita. Dengan tafakkur wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Di mana dengan kita bertafakur atas penciptaan Allah, ada sarana kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meneguhkan keimanan kita dengan memperbanyak amal soleh. Ya, memperbanyak amal soleh. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang dai, maka ternyata Nabi Ibrahim adalah memberikan teladan menjadi seorang dai yang cerdas, yang memberikan argumen yang logis, yang bisa mematahkan argumen orang-orang kafir. Nah, ini satu contoh saja ya Pak ya. Ini kisah yang Allah angkat dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Ini karena 257 itu saya baca ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lanjutnya Ustaz 258 tadi. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan ini contoh cerdasnya Nabi Ibrahim ketika mematahkan argumen dari orang kafir atau Raja Namrud. Dan ingatlah ketika ada orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya. Ini dikisahkan adalah Raja Namrud ketika Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Tuhanku dapat mematikan dan menghidupkan. Maka Raja Namrud mengatakan, qala ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Bagaimana caranya? Dihadirkanlah dua orang. Yang satu dipenggal, ini sudah aku matikan. Yang satu dibiarkan hidup. Ya, ini kata Raja Namrud, aku bisa mematikan dan menghidupkan. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengeluarkan sebuah argumen, sesungguhnya Tuhanku dapat menerbitkan matahari dari timur. Maka terbitkanlah matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka bingunglah orang-orang kafir itu. Jadi argumennya sangat logis dan tidak terbantahkan. Ketika mengatakan sesungguhnya Allah mampu, sesungguhnya Allah berkuasa untuk menerbitkan matahari dari timur. Kalau engkau wahai orang kafir mengaku Tuhan, maka terbitkanlah matahari dari barat. Nah, ini satu contoh saja bagaimana
seorang dai yang berdakwah untuk kaumnya begitu cerdas sehingga mematahkan argumen dari orang-orang kafir. Atau kisah yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya ketika Nabiullah habis menghancurkan apa? Menghancurkan patung-patung yang disembah itu. Maka kemudian kaumnya bertanya, Ibrahim, engkaukah yang menghancurkan patung-patung ini? Bukan tanya saja, tanya patung yang paling besar. Ya. Kata kaumnya, bukankah mereka tidak bisa ditanya? Apa argumennya kemudian untuk mematahkan? Mengapa sesuatu yang tidak bisa ditanya engkau sembah? Ini lagi-lagi seorang dai yang cerdas mematahkan argumen, ya, mematahkan pendirian atau keyakinan dari kaumnya yang musyrik. Mengapa menyembah patung yang tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan manfaat dan madarat? Yang akhirnya dari kisah ini kan kemudian Nabiullah Ibrahim kemudian apa? Dibakar oleh kaumnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang hamba Allah, Nabiullah Ibrahim telah memberikan teladan kepada kita, memberikan teladan bagaimana membuktikan kecintaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah yang sangat masyhur Bapak Ibu sekalian, yang Allah angkat dalam surat Shafat mulai ayat 100, 101 dan 102. Ya. Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bighulamin halim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah memberikan kabar gembira dengan kelahiran seorang bayi yang sabar, yaitu Ismail. Falamma balagha ma'saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Maka ketika Ismail ini sudah dewasa, dikisahkan usianya sudah 13 tahun dan sudah mampu berusaha bersamanya, maka kemudian Ibrahim mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Maka Ismail kemudian mempersilahkan ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah. Inilah ya, Aidul Kurban ini adalah napak tilas dari pengorbanan Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail, dan perintah itu dilaksanakan dengan sepenuh hati sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika diperintahkan untuk meninggalkan anak, istri dan anaknya di lembah yang tandus. Perhatikan, ketika itu bertanya Siti Hajar, wahai suamiku, apakah ini adalah perintah dari Allah? Maka ketika dijawab bahwa ini adalah perintah Allah, maka Hajar rela untuk ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di lembah yang tandus di dekat Baitul Haram dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Maka Bapak Ibu sekalian, segala bentuk ketaatan yang telah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bagian dari ujian dari Allah SWT, maka Allah SWT kemudian mengangkat Nabi Ibrahim ini menjadi apa? Pemimpin bagi manusia. Surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idzi betala Ibrahim gimana Ustaz? Lupa ini. Wa idzi betala Ibrahim. Ustaz Mul. Al-Baqarah 124. Bukan itu. Setelah itu, Pak. Setelah itu. Wa idzi betala Ibrahim fi gimana? Wa idzi bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kalimat itu adalah kalimat perintah dan larangan. Fa'atammahunna. Dan Nabi Ibrahim melaksanakan dengan cepat dan sempurna. Jadi seluruh perintah dan larangan yang
Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, fa'atammahunna. Nabi Ibrahim laksanakan dengan cepat dan sempurna. Maka kemudian qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka aku, kata Allah, aku angkat engkau wahai Ibrahim menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Qala wa min dzurriyyati. Permintaan Ibrahim agar bukan hanya dirinya tetapi anaknya juga diangkat menjadi pemimpin. Maka kata Allah, qala la yanalu ahdi dzalimin. Janjiku ini tidak untuk orang-orang yang zalim. Jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian, ujian yang pengorbanan dan ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dilaksanakan dengan fa'atammahunna, dengan cepat dan sempurna. Maka sebagai balasannya, maka Allah SWT mengangkat qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka aku, kata Allah, aku angkat engkau Ibrahim menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian beberapa kisah dari banyak kisah Nabi Ibrahim yang kita bahas pada kesempatan ini. Mari kita sama-sama mengambil pelajaran semampu